Pak Is, kalau melihat YouTube kita yang pertama kali itu kan hanya melalui suara terus diupload jadi YouTube. Lalu berikutnya pengembangannya ke ada videonya begitu, tapi masih dalam bentuk wawancara atau menjelaskan dari satu sisi saja. Untuk lebih menarik, bagaimana kalau dibuat konten seperti podcast, maksudnya berdialog bagus. antar dua pihak, mungkin tanya jawab seperti Ya, itu. bagus. Pripun katanya ke Pak Is? Bagus sekali. Supaya maksudnya Mas Budi itu supaya lebih banyak orang tertarik untuk mempelajari atau mengenal jalan hidup rohani Sumarahing Allah, atau malahan menjalani jalan hidup rohani Sumarahing Allah. Leres. Iya. Itu adalah usaha manusiawi. Nah, sekarang saya tanya Mas Budi, coba tanya kepada Rasul Suci, ya, siapa yang mengembangkan laku Sumarah ini? Coba sekarang Mas Budi tanya pada Rasul Suci. Yang mengembangkan laku Sumarah ini Tuhan itu sendiri. Betul. Itu intinya. Berarti kalau Tuhan sendiri, walaupun kita membuat konten yang wah, yang megah, yang mewah, yang kalau dikatakan tuh sangat menarik sekali, tetapi kalau Tuhan itu tidak menggerakkan hati orang untuk mengenal Sumara, kemudian untuk menjalani laku Sumara, ya tidak mungkin orang itu akan mengenal Sumara atau menjalani laku Sumara. Sehingga di sini walaupun kita itu membuat konten yang sangat sederhana sekali, tetapi kalau Tuhan itu menggerakkan hati orang untuk menjalani laku Sumara, walaupun dia tidak masuk ke dalam warga Sumara atau mengenal Sumara, walaupun dia nantinya dia tidak akan menjalani laku Sumara, itu pasti orang-orang itu akan melakukan yang demikian itu, walaupun kontennya hanya sederhana sekali. Jadi kalau Tuhan itu menggerakkan hati mereka, ya mereka akan melakukan itu. Betul. Ya. Kesadaran manusia untuk belajar itu sebenarnya juga berasal dari Tuhan itu sendiri. Ya, betul. Jadi cuma kita hanya digunakan Tuhan untuk sarana. Iya. Membantu beliau-beliau yang membutuhkan seperti itu. Iya. Jadi kan Mas Budi dapat melihat awalnya mengapa kita lalu membuat konten itu kan, awalnya itu Mas Budi sama Mas Guna merekam suara saya supaya nanti di rumah bisa didengarkan lagi untuk dipelajari lebih mendalam. Tapi kemudian ada percikan dari dalam hati Mas Guna karena dia mempunyai YouTube. Ada percikan di dalam hati Mas Guna memasukkan rekaman-rekaman itu ke dalam YouTube. Nah, kemudian itu mengalir demikian, sehingga konten-konten berikutnya walaupun itu hanya suara, itu sudah ada maksud untuk dimasukkan ke YouTube. Nah, kemudian pada waktu akan hari raya tahun 2020
3 ini saya oleh Tuhan diberi HP Android melalui Mbak Rini dari Jogja. Nah, lalu saya yang mengalir saja, mengapa Tuhan memberikan HP Android ini? Jadi berarti harus saya pergunakan semaksimal mungkin. Yang kaitannya pastilah dengan jalan hidup rohani sumarah ing Allah, sehingga pada suatu hari saya ada percikan di dalam hati saya untuk membuat konten saya sendiri menerangkan sumarah melalui HP Android saya, dan saya kirimkan ke Mas Bunal. Kemudian itu berjalan sampai nomor 70, dan kemudian ada percikan lagi karena Mas Budi itu menceritakan bahwa teman-teman Mas Budi itu mulai menjalankan laku-laku sumarah dan prasumarah itu dengan melalui penerimaan. Nah, itu lalu terpercaya lagi di dalam hati untuk supaya Mas Budi menerangkan di dalam YouTube bagaimana penerimaan secara intelektual itu. Kemudian diwujudkan dengan membuat konten Mas Budi. Itu. Kemudian Mas Budi cerita bahwa di reuni sekolah Mas Budi membuat konten dengan dramatisasi. Dengan tema. Itu. Lalu tiba terpercaya lagi di dalam hati, wah ini baik kalau ini ya seperti di membuat konten yang terdiri dari lebih dari 1 orang. Ya, itu kemudian disusul lagi dengan pertanyaan Mas Budi tadi malam itu, kalau membuat konten lebih dari 1 orang itu dengan model tanya jawab. Jadi mungkin tanya jawab seperti ini bisa langsung, lalu kita langsung mengalir saja diikuti percikan ide itu, diikuti, kita jalankan, kita laksanakan. Hanya saja tujuannya bukan untuk promosi, bukan untuk komersial, bukan untuk siar jalan hidup rohani sumarah ing Allah supaya banyak orang untuk mengikuti, bukan juga untuk komersial gitu. Iya, tujuannya hanya menyampaikan saja sesuai dengan aliran dari percikan-percikan ide tadi. Jadi tidak ada tujuan untuk menarik orang, untuk supaya orang banyak tertarik, bukan. Tujuannya tidak ada, karena yaitu tadi kembali bahwa yang menggerakkan hati seseorang untuk mengenal, memahami, mempelajari jalan hidup rohani sumarah ing Allah, dan kemudian menjalani laku jalan hidup rohani sumarah ing Allah, itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita semua hanya sarana saja. Iya, semuanya hanya sarana saja, sarana Tuhan. Jadi pusat hidup seluruh alam semesta itu adalah Tuhan. Orang manusia itu yang belum mengerti kan menganggap bahwa pusat hidup seluruh alam semesta itu adalah diri mereka itu. Bukan salah. Sehingga mereka itu egosentris itu merasa mereka harus diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ya, itu egosentris. Iya, itu Mas Budi. Demikian. Demikian. Nambah nuwun. Pencerahannya, Pak Is.
Saya kira untuk konten ini mungkin cukup ya itu dulu. Cekap. Nanti kita sambung Nggih. lain waktu ya. Terima kasih banyak Pak Is. Rahayu. Rahayu. Nanti bulan depan Mas Budi kan masih rutin ke sini. Masih. Ya. Nggih. Ya. Terima kasih.